Assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Bagaimana kabar Anda di hari ini, di malam ini, malam Minggu, hari Sabtu, tanggal 15 Januari 2022. Kembali Anda mendengarkan suara saya di catatan harian yang berisi pencerahan, berisi inspirasi untuk membuat hidup Anda semakin hari semakin baik, membuat hidup Anda semakin hari semakin penuh dengan keajaiban. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe di channel ini dan sudah komentar, kemudian like dan men-share video cahaya kehidupan ke banyak orang lainnya. Ketika Anda men-share video-video di cahaya kehidupan, itu artinya Anda sedang melakukan sebuah kebaikan. Anda sedang berbagi kebaikan kepada orang lain. Dan ketika Anda berbagi kebaikan, maka pasti Tuhan membalas juga dengan kebaikan. Mengerjakan sebuah kebaikan itu hal yang mudah. Kadang banyak orang berpikirnya terlalu ruwet untuk berbuat baik. Ketika Anda tersenyum sama orang, ketika Anda menyapa orang, ketika Anda menggeser duri yang ada di jalan, ketika Anda men-share video-video cahaya kehidupan, itu juga sebuah kebaikan. Sebesar apapun kebaikan, pasti kembali kepada pelakunya. Jadi, tidak perlu ragu untuk berbuat baik, tidak perlu ragu untuk menyebarkan sebuah kebaikan. Lalu ada orang yang mengatakan seperti ini, Mas Surman, saya sudah berbuat baik, tapi kenapa hidup saya tidak baik? Saya sudah bersikap baik kepada orang A, tapi kenapa orang A itu bersikap jelek kepada saya? Nah, ketika Anda sibuk berpikir seperti ini, Anda jadi orang yang kemudian ragu untuk berbuat baik. Jadi harusnya sudahlah, Anda tetap saja berbuat baik. Anda lakukan kebaikan karena nanti yang membalas bukan orang itu. Masih banyak orang lain yang siap memberikan kebaikan kepada diri Anda. Masih banyak orang-orang baik di luar sana, masih ada Tuhan yang maha baik yang pasti membalas Anda sebuah kebaikan. Ketika Anda bersikap baik sama orang, lalu orang itu bersikap jelek kepada Anda, tidak apa-apa, nanti pasti dia sadar itu dan dia nanti pasti bersikap baik kepada Anda. Kenapa? Karena sikap orang itu kepada Anda itu sebetulnya hasil dari pikiran Anda sendiri. Orang bersikap jelek kepada Anda, orang bersikap baik kepada kita, itu adalah hasil dari keinginan Anda. Kalau Anda sudah menyadari bagaimana mengelola pikiran, bagaimana menggunakan pikiran, ya bisa saja Anda membuat orang jadi baik dengan melakukan nafas telepati. Anda bisa membuat orang yang menjadi jelek juga. Itu hasil dari pikiran Anda. Kalau Anda sadar bahwa itu hasil dari request Anda. Hari ini hari Sabtu. Tadi saya pagi-pagi gitu ya, sempat main badminton dengan Ami, kemudian ada tetangga gitu ya, tetangga sebelah rumah yang dia keluar, kemudian saya sapa, pagi Pak gitu ya, Assalamualaikum, kemudian dia menyapa, dia membalas, tidak sampai 10 menit dia ketemu saya lagi gitu ya, membawakan sebuah makanan untuk kami sekeluarga ini Pak, ada makanan gitu. Baru saja saya menyapa, nggak sampai 10 menit sudah dapat kebaikan. Nah, ini bukti bahwa kalau kita menjaga pikiran kita selalu baik, selalu jernih, selalu penuh dengan hal-hal yang happy, maka balasannya itu kontan, balasannya itu sangat cepat sebetulnya. Yang terjadi adalah Anda bersikap baik satu, tapi di kepala Anda ada 1000 program yang jelek. Nah, ini yang kadang Anda tidak mau terima. Yang kadang banyak orang tidak mau disalahkan bahwa
saya sudah sikap baik, saya sudah berbuat baik. Kenapa dia bersikap jelek kepada saya? Padahal Anda cuma satu bersikap baiknya, tapi di kepala Anda ada 1000 lain yang program-program maaf yang jelek sebetulnya. Tapi Anda anggap itu baik. Padahal program di kepala Anda itulah yang menentukan bagaimana sikap orang lain kepada kita. Hari ini tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang bapak dari Jawa Tengah yang dia juga merasa sudah bersikap baik sama orang, tapi kenapa orangnya membalas dengan kejelekan. Dia bilang, saya sudah ngasih susu dibalas dengan tuba. Lalu ketika tadi kita belajar, kemudian saya coba gali, saya coba cek data di kepalanya, saya coba tanya, akhirnya apa? Ketemulah bahwa oh iya, ternyata saya yang memang tidak suka sama orang ini. Oh, ternyata saya yang punya program jelek sama orang lain. Saya kok baru sadar ya Mas ya, saya kok baru ngeh ya. Ternyata itu program yang membuat orang jadi nggak suka sama saya. Ini program yang membuat orang lain jadi sikap jelek sama saya. Nah, ini memang butuh apa ya, butuh saya butuh ngobrol, butuh saya bertanya supaya apa? Muncul program di kepala Anda yang selama ini mungkin Anda menganggapnya itu suatu yang benar, suatu yang baik, tapi ternyata ketika kita mau berpikir lebih dalam lagi, berpikir lebih jernih lagi, oh iya, salah ya. Nah, kesadaran inilah yang jarang orang miliki. Kesadaran ini yang kadang orang apa ya, tidak mau untuk aware, untuk sadar bahwa oh ini salah ya, ini yang bisa buat saya jadi baik, ini yang bisa buat saya jadi jelek. Itu kenapa saya membuat kelas AMC dan saya buat kelasnya hanya berdua saja, private, supaya apa? Ya memang bebas ngobrolnya dan saya bisa tanya Anda secara lebih rinci, saya bisa mendengarkan curhatan Anda, kemudian saya bisa menggali program-program yang salah di kepala Anda, lalu dimasukkan dengan solusi yang ada di rumus-rumus AMC sehingga masalah itu bertemu dengan solusinya, masalah itu hadir dan bisa diselesaikan dengan rumus-rumus yang ada di metode AMC. Karena sesungguhnya tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Sejatinya tidak ada sebuah kejadian yang Anda anggap sebagai masalah itu tanpa solusi. Tidak ada. Tuhan memberikan situasi itu sudah lengkap. Dalam setiap kejelekan pasti ada kebaikan. Dalam setiap keburukan pasti ada kebaikan. Dalam setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Seperti itu kan ayat yang ada di kitab suci. Jadi sebetulnya kalau Anda hanya sibuk melihat hal-hal yang Anda anggap susah saja, Anda sibuk melihat hal-hal yang Anda anggap jelek saja, maka Anda sedang menutup kebaikan itu, Anda sedang menutup kemudahan yang sejatinya sudah Tuhan berikan ke hadapan Anda. Banyak orang tertutup pikirannya dengan hanya melihat kejelekan dari sebuah peristiwa. Padahal ada kebaikan, ada sebuah hidayah, ada sebuah berlian kehidupan di situ. Tapi banyak orang hanya melihat jeleknya saja, banyak orang melihat masalahnya saja. Nah, inilah yang harus kita sadari bersama bahwa di balik setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Percaya deh, karena Tuhan itu maha baik, maha memudahkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam cerdas, salam kaya. Dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.